Saya menyampaikan tentang ibadah di 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ini disebutkan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Wal fajri demi waktu fajar, walayalin ashri 10 malam. Yang dimaksud 10 malam itulah dia 10 hari 10 malam awal Zulhijjah. Dan hari ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Yang tak tahu hari ini 1 Zulhijjah, saya kasih tahu. Hari ini sudah 1 Zulhijjah. Apa amal yang paling bagus? Amalan 1 Zulhijjah ini hadisnya dalam kitab Sunan Nasa'i. Yang meriwayatkannya istri Nabi langsung, namanya Hafsah, Sayyidah Hafsah. Yang paling bagus adalah puasa. Nabi tak pernah meninggalkan puasa 10 awal Zulhijjah. Tapi saya tak puasa. Ustaz menyampaikan puasa. Iya, puasa paling afdal. Kenapa Ustaz tak puasa? Karena mau berhadapan dengan Pak Kepala BKJ. Tapi besok tak ada tawar-menawar. Besok tak ada tawar-menawar. Besok kami pagi sosialisasi ke Bang Riau Kepri. Mohon maaf Bang Riau Kepri, walaupun kalian sudah siapkan nasi, kami tak bisa makan besok. Besok puasa, karena besok hari Kamis. Untuk hari ini dikasih tahu memang dari sekarang, supaya mereka tak masak malam nih. Mereka harus tahu karena kan nonton ini streaming, bukan dong tanggung streamingnya. Biasa streaming remaja masjid, ini streaming langsung main Kopinfo. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, jadi Bapak Ibu yang hari ini tak puasa tak apa-apa, tapi besok puasa. Yang besok puasa itu dapat pahalanya 3. Pertama, qadha-nya lunas. Kemarin kan ibu-ibu kan tinggal puasa 7 hari kan? Yang bilang tidak, berarti dah jompo. Oh, mohon maaf. 7 hari tinggal itu mesti diqadha. Kemarin pas Idul Fitri mau qadha tak jadi-jadi. Mau diqadha kuih bangkit pula masih banyak. Mau diqadha kuih kaleng pula masih banyak. Mau diqadha toples penuh. Tak jadi. Maka besok kesempatan. Qadha-nya lunas, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa awal Zulhijjah. Insya Allah 3 hari bisa. Kamis, Senin, Kamis 3 kali. Yang bisa 10 hari mantap, teruskan. Tapi Pak Ustadz, ada Ustadz yang ceramah itu katanya puasa di 10 awal Zulhijjah itu hadisnya nggak ada. Yang meriwayatkan istri Nabi. Tapi ada hadis lain, riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi nggak puasa. Ini masalah ini. Satu hadis Hafsah mengatakan Nabi puasa. Hadis riwayat Aisyah mengatakan Nabi tidak puasa. Itulah makanya jangan baca sendiri, bingung sendiri. Berguru ke Google ya bingung. Maka baca keterangan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud Aisyah, Sayyidah Aisyah, Nabi enggak puasa kalau sedang musafir. Musafir tak puasa, karena tak baik sedang musafir itu kita puasa. Nah, itu juga jadi alasan nanti Bapak Ibu BKD mana tahu ada tugas luar kota, pas hari Senin hari Kamis kok puasa? Musafir. Kalau saya diajak orang makan, saya tengok dulu. Kalau kira-kira saya yang bayar, saya bilang saya musafir. Puasa. Jadi kalau tengok nampaknya agak dia, Ustaz puasa? Tidak. Itu namanya cerdik pandai. Nah, bagi yang tak bisa puasa, waktu saya cerita puasa sunat, meleleh air mata bapak itu menangis. Bapak nangis kenapa? Buah pinggang saya sudah dicabut 1 Pak Ustaz di Malaka. Kata dokter di Malaka tak boleh puasa karena buah pinggang sudah tercabut. Yang sakit mah akut juga tak bisa puasa. Yang sakit gula darah akut tak bisa puasa. Sikit-sikit suntik, sikit-sikit suntik. Asal tak buat jarum suntik, pucat muka. Maka jangan lagi puasa, banyak sholat sunnah. Pagi sebelum berangkat sholat duha. Sholat duha kan jam 9 Pak Ustaz. Jam 9 itu afdalnya. Mudah cara ngukur duha. Maghrib Pekanbaru sekarang 6.30. Maka 6.30 pagi sudah bisa duha. Jadi sebelum berangkat kemari duha dulu.
Saya tadi sebelum berangkat kemari duha, usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya wa duha. Tak hafal wa duha kulhu. Kulhu pun tak hafal, kau masuk Islam kapan? Jangan sepelekan mu'alaf. Mu'alaf itu dosanya tak ada, bersih. Lalu kemudian sholat sunat witir. Sebelum tidur malam usahakan witir, supaya kita sebelum tidur itu bersih. Dulu mak-mak kita kan ngasih tahu kalau sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki. Mak-mak zaman sekarang mesti lebih hebat. Nah, kalau sebelum tidur wuduk dulu. Mak-mak dulu tak ngaji, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Mestinya wuduk dulu, habis wuduk sholat witir. Nanti bangun malam tahajud saja, tak usah witir lagi, karena tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak, sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat istikharah, sholat sunat tasbih. Inilah masanya dibanyak-banyak. Saya Pak Ustadz puasa tak bisa, usus sakit. Oke, bisa sholat sunat. Sholat sunat pun tak bisa, lutut pula sakit. Jadi kalau kita banyak baca Quran. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz. Asal dibuka Quran meleleh air mata. Yang keempat, zikir. Afdal zikri seafdal zikir la ilaha illallah. Banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas datang orang urusan berhenti. Ya, nanti orang datang urusan zikir juga. Gimana Pak urusan kita BKD apa sholat pegawai yang kemarin? La ilaha illallah. Tentu sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang lebih baik untuk beramal melebihi 10 hari ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Fa aksiru fihi tahmid wa tahlil wa tasbih. Perbanyaklah tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak-banyak sholawat. Beli sekarang tasbih digital, pencet subhanallah, 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 subhanallah. 10 hari, bukan banyak. Puasa, tak bisa puasa, sholat sunat. Tak bisa sholat sunat, baca Quran. Tak bisa baca Quran, zikir. Tak juga bisa zikir, hati sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Sedap berceramah di BKD ini. Rasa-rasa di dekat akuatik. Akuarium zaman sekarang ini. Akuarium zaman sekarang itu ada yang memancing dalam. Saya seumur-umur baru ini ceramah di sini. Insya Allah. Sampai mana tadi? Hilang pula. Nah, masuk tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah itu jangan sampai tak puasa. Tanggal 9 Zulhijjah itu nanti masuknya 30 Juli, hari Kamis pula. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan umur kita sampai 30 Juli nanti insyaallah. Yang ulang tahun 30 Juli, mantap, makan bulunya malam. Enak puasa. Nah, hari Kamis itu nanti niatnya terserah. Kalau ibu bapak mau mengqadha puasa, tetap niatnya qadha. Tapi yang sudah tak ada dah lunas semua, niatnya tetap puasa Arafah. Aku niat puasa Arafah lillahi ta'ala. Itulah untungnya yang suaminya kerja di BKD. Dia dengar ceramah, sudah ngaji, nanti ibu-ibu istrinya di rumah diingatkan, kau puasa. Tapi kalau ibu yang kerja di sini lakinya Fir'aun, kesian deh lu. Mudah-mudahan bapak, tapi saya yakin walaupun bapak itu tak hadir di sini, dia sedang streaming. Waktu dibilang Fir'aun itu senyum-senyum dia. Macam-macam nyebut aku nih gitu ya. Tapi aku dulu, aku sekarang tak Fir'aun lagi dah, mantan Fir'aun. Dia sudah taubat nasuha. Kita doakan supaya bapak-bapak itu taubat nasuha. Banyak juga. Dah habis 1 sampai 8 dah, 9 udah. Sekarang masuk tanggal 10 hari Jumat pula. Tanggal 31 Juli hari Jumat, itulah 10 Zulhijjah. Tadi kata Ustaz puasa 10 hari. Ya, mana boleh puasa tanggal 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah tak boleh puasa, 11, 12, 13 tak boleh, 1 Syawal tak boleh. 5 hari ini tak boleh puasa, haram.
Allah itu maha adil. Dibuatnya dapat pahala puasa, tapi tak puasa. Nah, ini bisa jadi teka-teki silang. Sebutkan hari yang dapat pahala puasa, tapi tak puasa. Nah, tak tahu kok kan? Tanggal 10 Zulhijjah, dari habis subuh itu tak ada makan apa-apa. Jangan makan, jangan minum. Itu beda Idul Fitri. Idul Fitri begitu bangun subuh langsung buka. Kenapa? Lapar, tak sahur. Idul Adha tak ada makan apa-apa. Makanan pertamanya pagi Idul Adha adalah hati hewan kurban. Ambil, cuci, basuh, jangan sampai kena darah. Darah itu najis. Semprotkan limau. Tak ada limau sama lemon. Nah, itu cuci, basuh, jangan pula itu. Kasih garam, bakar-bakar sedikit, makan. Itulah makanan yang pertama. Sunnah tak makan dari pagi. Makanan pertama hati hewan kurban. Nah, alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari pagi tak ada makan, tak ada minum. Tapi sudah 3 batang. Tak bisa. Mesti apapun tak ada masuk. Macam orang puasa, lengkaplah puasanya 10 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Sempurnalah munajatnya kepada Allah 40 hari 40 malam. Tapi 10 hari 10 malam, Zulhijjah 30, Zulqa'dah 30, Zulhijjah 10. Itulah munajat Nabi Musa 40. 40 angka kesempurnaan. Makanya orang kalau sudah umur 40 itu sempurnalah dia. Life is beginning at 40. Hidup baru dimulai pada umur 40. Petualangan, new adventure. Lalu kemudian tanggal 10 itu yang paling afdal, sholat Idul Adha. Tahun ini kalau tak boleh sholat Idul Adha di rumah saja, sendirian. Pakai khutbah Pak Ustaz? Sendiri siapa jamaahnya pakai khutbah pula? Takkan awak berkhutbah awak mendengar? Yang pakai khutbah itu kalau bertiga. Bapak jadi imam, bapak khotib, makmumnya, ibu itu, anak 2 orang. Nah, itu bisa. Jadi kalau ada makmum 3 bisa. Nah, khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali takbir khutbah pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara samawati. Kata anak di bawah, ya itu iftitah. Saking grogi. Lupa gitu. Apal pula anak itu lagi. Oleh sebab itu, maka khutbah Idul Adha ini sama macam udah Idul Fitri. Rukunnya 5. Alhamdulillah, selawat, ayat, wasiat takwa, doa, duduk. Makanya nanti kalau mana tahu mendadak jadi khotib pegawai BKN, disiapkan mimbar, siapkan kursi situ. Karena duduk antara 2 khutbah itu duduk sejenak. Kalau tak ada kursi, mana mau duduk? Tak mungkin mencangkung. Nah, setelah itu barulah selesai khutbah, ambillah kambing tadi. Kambingnya akranaini, bertanduk. Jangan potong kambing tak bertanduk. Kenapa? Kambing belum akil balik. Dagingnya lembek, orang makannya jijik. Kita kalau sedekah tuh kasih daging yang paling berkualitas, paling mantap. Akranaini, bertanduk. Setelah itu pula barulah amlahaini, putih bersih, kambing yang paling disukai. Disembelihlah. Bismillahi wallah, hadapkan ke arah kiblat. Mana kiblat kita? Sana kiblat. Kepala kambing itu di sebelah kiri. Arahkan ke kiblat. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Motongnya dari bawah ke atas. Dari bawah tarik ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah darahnya ke muka. Maka dari bawah ke atas mesti putus 2 urat. 1 urat napas, 1 urat makan. Saya sampai sekarang belum pernah motong. Teori ya. Oke pula hatinya. Saya ini nampaknya aja berapi-api, hati saya lembut. Tak sampai hati saya menengok kambing itu meregangnya. Jangan motong kambing, motong ayamnya tak sampai. Dikirimlah kemarin golok 2 biji. 1 golok untuk sapi, 1 golok untuk kambing. Saya ditantang untuk motong Idul Adha. Yang mengirim ini dari Jakarta. Namanya Juleha. Juleha itu juru sembelih halal.
KPU. Sekarang sudah ada namanya Juleha. Jadi rupanya banyaklah sekarang orang ini menyembelih tak halal. Dipotonglah kambing pakai pisau tumpul. Meregang nyawa kambing itu. Kata kambing kalau belum serius tak begini ceritanya. Iza zabahtum fa'ahsinul zabha. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Wa idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Pisau saya ini yang dikasih hadiah Juleha ini standar ketajamannya 12.000. 12.000 itu angka tertajam paling tajam di dunia. 12.000. Baru saya tengok-tengok aja terluka hati saya. Bukan tanggung saja. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Pak Ustadz, boleh tak kami simpan daging nih Pak Ustadz? Ada hadis menyebutkan kulu la tadakhiru, makan jangan simpan. Satu hadis lagi mengatakan iddahiru, simpanlah. Gimana ini ceritanya? Nabinya satu kok bisa pesannya dua? Satu mengatakan jangan simpan, yang satu mengatakan simpan. Makanya lagi-lagi kalau ada ketemu dua hadis yang istilah, jangan baca sendiri, bingung sendiri, tanya ulama. Ternyata maknanya jangan simpan ketika musim wabah, banyak penyakit, susah makan, jangan simpan, bagi habis. Jadi yang paling bagus tahun ini jangan simpan, bagi habis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak, ini ada 2 kupon untuk Bapak sebagai kurban. Jangan, kupon kata Ustaz Somad kemarin, Pak Ustaz lagi kasih kupon. Terus dagingnya jangan tertunggu. Apa aja. Maksudnya ambil aja sikit, sisanya itu bagikan. Makanya tabung wakaf umat nih, yayasan tabung wakaf umat itu sekarang mengelola daging kurban. Mau dibawa ke suku Sakai, suku Talak, suku Akit, suku Laut, anak dalam yang tak pernah menengok daging. Selama ini nengok daging bukan daging kambing. Mandilah saya di sungai suku Talak, Talak Mama, mandi di sungai. Sedapnya. Ada satu kawan dari Jakarta tak mau mandi. Kau mentang-mentang orang Jakarta tak mau pula mandi. Dia senyum aja. Sudah habis mandi, kami pun bertolak. Di tengah jalan saya tanya, kenapa kau tak mau mandi? Tadi saya tanya masyarakat di situ. Apa kata dia? Di sana tuh rupanya orang sedang motong babi. Dagingnya ditempelkan ke rakit. Jadi aku tadi mandi pakai air babi. Patutlah kau tak mau mandi. Air sungai tidak lagi seperti itu, tapi karena dia orangnya warak, takut. Maka ini maksudnya banyak saudara-saudara kita di hutan itu maaf, sulit ekonomi. Maka sekarang kita sebarkan. Maka saya anjurkan di Pekanbaru yang tinggal di perumahan, klaster, tak usah lagi makan kambing. Itu apa? Ini kadang disimpan daging kambing itu sampai berhari-hari, sampai pintu kulkas itu tak bisa ditutup. Asal ditutup, menyipak kaki dari freezer. Ilaha illallah. Ada tadi Ustaz pegawai BKN Pak Junaidi, BKD Pak Junaidi. Itu beliau pengurus masjid. Seumur-umur saya dikasih daging dari masjid, tak pernah saya di Harapan Raya Bukit Barisan. Seumur-umur ini suruh, ini ada daging untuk Ustaz satu, bagikan. Kenapa Ustaz tak mau? Saya sudah dapat banyak. Untuk banyak-banyak makan kambing. Bahkan kita ini sekarang di Pekanbaru banyak yang tak bisa makan kambing. Saya ini Pak Ustaz memang tak bisa lah kalau kambing. Baru menengok aja udah naik darah tinggi saya. Oleh sebab itu maka yang paling afdol ini kita bagi-bagikan saja. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, kapan lagi berbakti sama orang tua? Inilah masanya. Ini 2,5 juta untuk kurban saya. Ini 2,5 juta untuk almarhumah emak almarhum ayah saya. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Amin. Saya punya waktu sampai jam 9.30. Sesudah itu Ustadz Al-Nok Dinar mempresentasikan, itu bahannya sudah, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Setelah beliau presentasi, barulah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah. Tolong pertanyaannya agak bergizi sedikit. Ini ada kemarin nanya, Ustaz Somad, kami bawa hewan kurban. Setelah sampai di masjid, rupanya lepas, belum dapat. Cuman hukumnya? Nah, jadi ini yang pertanyaan macam itu yang lalu biarlah berlalu. Tahun ini kita kurban lagi. Ya gitu. Saya
Banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala BKD Pak Ikhwan Ridwan SH MSI karena memberikan kesempatan kepada kami. Ini kami minta izinkan kami presentasi tabung wakaf umat di tengah pandemi bisa diberikan kesempatan, Masya Allah. Tapi saya tetap ikut protokol sampai di pintu tadi. Selama ini biasa kalau sampai di pintu kita disambut tolak badru alaina. Sekarang enggak, tembak kening langsung, pam 3 menit. Sesudah itu tak ada salaman, kita ikut protokol. Kemudian ini sengaja saya gantungkan nih. Beberapa hari ini saya copot, saya masukkan di komen di bawah. Pakai masker lah Ustaz. Nah, sekarang tak bisa. Sekarang kalau kalian komen pakai masker lah. Nih. Kita tetap ikut protokol kesehatan. Terima kasih Ustaz Al